Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Surat Keberatan dan Banding. Pengertian surat keberatan. Surat keberatan adalah perjuangan atau upaya yang dilakukan oleh masyarakat yang diwajibkan pajak, yang merasa adanya ketidakpuasan atau kurang puas atas kebijakan pajak atau pemeriksaan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada dirinya. Dan dengan ini, dia berhak melakukan gugatan atau keberatan yang diajukan kepada Dirjen Pajak melalui kantor pelayanan pajak, di mana dirinya terdaftar. Karena ini sesuai dengan Undang-Undang KUP Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 26A, maupun PMK 9/2013, STDTD PMK 202/2015 tentang surat keberatan, dan dalam langkah keberatan pajak ini dilakukan dengan jalur hukum. Tapi pihak Dirjen Pajak bisa melakukan penolakan bila mana ada data yang sekiranya tidak sesuai. Dan juga selain itu, juga bila mana kekurangan dalam persyaratan surat keberatan ini bisa ditolak sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang KUP ayat 1, ayat 2, ayat 3 atau ayat 3A. Maka dari itu, dalam melakukan pembuatan surat kebenaran harus menyelesaikan persyaratan serinci-rinci dan sedetail mungkin agar tidak dapat penolakan dari pihak perpajakan. Pengertian surat banding. Surat banding adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat yang diwajibkan pajak yang merasa adanya kekeliruan dalam pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Pihak banding biasanya menginginkan adanya pemeriksaan ulang karena merasa dirugikan. Dan biasanya surat keberatannya ditolak bisa melakukan upaya banding sesuai dengan pasal 27 ayat 1. Karena banding ini bisa dikatakan lanjutan dari keberatan, akan tetapi walaupun dalam masa banding seseorang wajib pajak masih diharuskan untuk membayar kewajiban pajaknya. Surat banding ini tujuannya bertujuan untuk membantu masyarakat wajib pajak yang merasa haknya tidak sesuai dengannya atau merasa dirugikan oleh pihak perpajakan. Dan surat banding ini bisa diajukan oleh siapapun tanpa terkecuali asalkan sesuai dengan prosedur yang ada. Undang-Undang tentang Surat Keberatan dan Banding. Dengan adanya surat keberatan dan banding, maka akan adanya undang-undang yang mengatur segala bentuk tentang surat keberatan dan banding. Karena jika tidak adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut, maka tidak ada akan ketentuan dan juga mungkin akan banyak yang perselisihan antara masyarakat dengan pemerintah atas pendapatan pajak. Dan undang-undang KUP yang mengatur tentang surat keberatan dan banding yaitu pasal 25 ayat 1, ayat 2, ayat 3 atau ayat 3A. Selain itu juga ada pasal 26 ayat 1 dan ayat 4. Dan ada juga pasal 26A ayat 2, pasal 27 ayat 5A, ayat 5D. Dan yang terakhir pasal 27A ayat 1, ayat 1A, ayat 2, dan itulah pasal-pasal yang mencakup tentang surat keberatan dan banding. Syarat-syarat surat keberatan dan banding. Dalam mengajukan surat keberatan dan banding, tentu pasti adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang membuat surat keberatan dan banding. Dan inilah syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, surat keberatan diajukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, harus menggunakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong dan dipungut, dan jumlah rugi wajib pajak. Yang ketiga, surat keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah surat ketetapan diberikan. Dan yang keempat, harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakan yang telah disetujui wajib pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Yang kelima, wajib pajak diharuskan memberikan bukti ketidakbenaran dalam ketetapan pajak. Dan yang terakhir, surat diajukan dengan tertulis. Kesimpulan berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan dalam pajak ada namanya surat keberatan dan banding
di mana surat tersebut berfungsi untuk mengajukan keberatan dan banding dalam pajak. Akan tetapi dalam mengajukan surat keberatan dan banding diharuskan seorang tersebut untuk memenuhi persyaratan-persyaratan keberatan dan banding yang harus dipenuhi. Karena bila mana adanya persyaratan kurang, maka pihak pajak bisa menolak surat keberatan dan banding ini. Karena adanya undang-undang yang mengatur di mana jika adanya persyaratan yang kurang, maka pihak Dirjen Pajak bisa menolak bahkan tidak ditindak sama sekali. Maka dari itu pihak yang mengajukan keberatan dan banding dituntut membuat secara sedetail dan serinci mungkin agar hal-hal yang tidak diinginkan seperti penolakan tidak terjadi, dan mengajukan pun tidak boleh berbohong. Semisalnya dia mampu dan tidak merasa dirugikan, maka seharusnya dia tidak mengajukan keberatan dan banding, karena banding dan keberatan ini dilindungi UUD, jadi tidak sembarangan mengajukan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang dipahami dan selebihnya kami mohon maaf, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.